Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari Jumat ini di awal tahun baru Masehi ini, Allah masih lagi memberikan umur kepada kita untuk mengisi umur itu dengan bekalan amal yang saleh yang diasaskan pada ilmu yang sahih, yang sumber keilmuan yang sahih itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala puji syukur hanya milik Allah yang mengatur kita sehingga pada siang hari ini kita boleh meneruskan ngaji Jumat Rami yang masih lagi membincangkan tentang tata cara atau adab menuntut ilmu mengikut kisah dalam surah Al-Kahfi, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Khadir, seorang hamba Allah yang saleh. Seperti biasa, saya akan berikan kesempatan satu appreciate penghormatan kepada Ananda untuk termotivasi dalam menghafalkan surah Al-Kahfi sebagai bekalannya nanti insya-Allah dalam menghadapi fenomena akhir zaman ataupun fitnah-fitnah yang telah dihembuskan oleh Ad-Dajjal. Jadi saya persilakan kepada Asyaj At-Taki untuk membacakan satu muka surat mengenai kisah terakhir Nabi Musa alaihissalam bermula pada ayat yang ke-75 sehingga ayat yang ke-82. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ananda Asyaj At-Taki. Pelan-pelan sampai sini. Sampai sini. Masuk sini. Bapak ya. Dulu yang baik. Tenang dulu. Jangan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Kalau A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما
ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ربهما رحمة من ربه وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Lancar sangat aja latihnya baru semalam. Okey. Apa ku? Tak apa. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kata Asyad. Tak apa ke Umi banyak silapnya sebab baru semalam menghafalnya. Tak apa, yang penting ada usaha untuk menghafalnya. Jadi saya pun belajar sebetulnya bukan karena waktu yang lama itu membuat orang boleh hafal, tetapi semangat dalam menguruskan waktu itulah walaupun sedikit boleh menjadikan seseorang itu mendapatkan hasil ya. Jadi bukan lamanya tetapi bagaimana mengatur waktu itu walaupun sedikit, ada usaha insyaallah diberkati. Dan model anak-anak itu kalau disuruh awal tu dia akan bercakap tak apalah nanti masih ada masa lagi, tapi model kanak-kanak hari ini pun ditiru orang dewasa, tak apalah tengok video nanti akhirnya penuh video sampai 1 bulan tak tertengok-tengok, minta ditangguhkan bulan depan, nanti tak tengok lagi ditangguhkan lagi bulan depan, sampai dibagi jatah 1 tahun, 1 tahun tak habis lagi minta tahun depan lagi, sampai akhirnya mati. Jadi demikianlah ya, sebetulnya menyia-nyiakan masa itu dia lebih berat daripada setakat mati ya. Sebab kalau mati itu jasad berpisah daripada dunia, tapi mengabaikan masa itu bermakna fikiran terhenti daripada mengingati Allah. Jadi yang lebih teruk adalah terputus daripada mengingati Allah berbanding terputus daripada dunia melalui kematian. Jadi ini dalam pandangan para salafus saleh, termasuk pandangannya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa mengabaikan masa itu lebih teruk daripada setakat mengalami kematian jasad. Tapi orang hari ini lebih mementingkan tentang kematian jasadnya daripada mengabaikan masanya. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, kita hari ini sudah masuk pada faedah yang ke berapa? Faedah yang ke-35 ya. InsyaAllah kita akan bincangkan 4 faedah pada siang hari ini. Semoga dikehendaki oleh Allah ya apa yang hendak saya sampaikan. Masih lagi pada ayat yang ke-66 di mana Musa telah berkata kepada Khadir, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Satu ayat ini dilihat dari pelbagai sisi oleh seorang pakar sehingga menghasilkan banyak faedah, dan kita telah sampai pada faedah yang ke-35. So apakah yang boleh kita rumuskan pelajarannya daripada ayat yang ke-66 ini, di mana Musa telah berkata kepada Khadir, boleh tak aku mengikutimu agar dengan caraku mengikutimu ini engkau sudi untuk mengajarkan kepadaku apa yang telah engkau pelajari berupa ilmu yang benar. Okey. Jadi faedah pada ayat yang ke-66 ini adalah ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang menghantarkan pada kebajikan. Sekali lagi, bahwa ilmu yang dikatakan bermanfaat itu
adalah ilmu yang dengannya boleh menghantarkan seseorang menuju kebajikan. Kebajikan ataupun kebaikan ataupun ketaatan ataupun petunjuk untuk tetap berada di atas jalan yang lurus. Ya. Ramai orang memiliki ilmu, tetapi ilmu itu tidak menambahkan petunjuk. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, betapa banyak orang diberi ilmu, tetapi ilmu itu tidak membawanya kepada petunjuk. Ya. Tetapi ilmu itu tidak menambahkan pada pemiliknya itu petunjuk, yaitu bimbingan menuju kebajikan. Oke. Hal ini boleh kita lihat apabila Musa menyebutkan kata rusyda pada hujung ayat yang ke-66, ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda, agar engkau mau mengajariku, ya, mau memandaikanku, mau mengentaskan kejahilanku dengan ilmu yang telah diberikan kepada engkau berupa ilmu yang mengarah kepada petunjuk atau bimbingan atau kebajikan. Itu kata rusyda. Sebab ketika kita menuntut ilmu, ilmu yang kita tuntut itu adalah memiliki satu tujuan untuk menghantar kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Bahkan dalam hadis yang sahih pun dikatakan bahwa kedua kaki anak Adam ini tidak akan beranjak daripada tempatnya di hari kiamat, melainkan selepas disoal akan 4 perkara, dan perkara yang terakhir adalah tentang ilmu sejauh mana dia mengamalkannya. Ilmu yang diamalkan itu namanya rusyd. Ilmu yang diamalkan itu namanya rusyd. Sedangkan ilmu yang tidak diamalkan itu namanya ghoi. Dan ilmu yang tidak diamalkan itu pelakunya dianggap sebagai ular yang keluar daripada kulitnya. Ya. Dan ilmu yang tidak diamalkan itu dasarnya adalah karena pemiliknya tidak sanggup untuk memerangi penyakit syahwatnya. Mengapa tidak sanggup? Karena ketika menuntut ilmu, dia tidak meluruskan tujuan daripada menuntut ilmu itu bukan mengoleksi ilmu, tetapi untuk mengesahkan Allah. Secara otomatik bila belajar itu adalah untuk mengesahkan Allah, al-ilmu li tauhidillah, ilmu adalah untuk mengesahkan Allah, maka dengan sendirinya ya, sekutu-sekutu Allah dalam diri manusia itu akan terabaikan, dan sekutu pertama yang akan terabaikan adalah hawa manusia. Karena hawa manusialah yang mengajak orang yang berilmu itu untuk mengingkari ilmunya. Maka kita kena luruskan mengapa kita perlu untuk berilmu. Kita perlu untuk berilmu agar kita mampu untuk mengamalkan sebagai bukti bahwa kita telah mengesahkan Allah atas apa yang telah kita ilmui. Karena ilmu yang pertama adalah bagaimana cara kita mengenali Allah. Ya. Jadi ilmu itu tidak bermanfaat tanpa adanya amal, dan amal itu tidak akan bernilai tanpa adanya ilmu, dan kedua-dua ini sama ada ilmu ataupun amal, dia akan mengisi storage umur kita. Dia akan mengisi bekas, mengisi satu tempat dalam diri kita, dan tempat itu yang kita katakan dengan ruh kita, karena ruh itu adalah merupakan umur kita. Ruh itulah ketika bersama dengan jasad kita, kita dikatakan sebagai orang yang masih berumur.
Dan hari ini kita sudah memasuki tahun 2021, kita masih mampu untuk bernafas, so bermakna ruh masih ada dalam jasad kita. Allah masih bagi kita umur, Allah masih letakkan dalam diri kita ini storage untuk kita isi dengan file-file yang betul-betul bermanfaat, file-file yang betul-betul membawa kepada kebaikan, file-file yang diasaskan oleh ilmu yang bermanfaat. Maka belajarlah Al-Quran, tujuannya untuk mengamalkan apa yang dipelajari, hasil amal itu yang akan ditampung dalam umur kita pada tahun 2021 ini. Kita tak tahu esok, lusa, minggu depan, bulan hadapan ataupun tahun hadapan, adakah kita semua ini masih diberi oleh Allah lagi storage ataupun umur untuk menampung amal saleh kita yang berasaskan pada ilmu yang sahih. Maka kita mohon kepada Allah agar diberikan rusda, yaitu ilmu yang memberikan manfaat untuk diamalkan menuju kepada kebajikan-kebajikan. Ya, jadi puan-puan dan tuan-tuan semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita ada jasad. Semoga dengan jasad ini kita boleh beramal saleh. Kita ada akal. Semoga dengan akal ini kita boleh merilis ilmu yang sahih. Kita ada ruh. Semoga dengan ruh yang bersama dengan jasad kita ini boleh menampung amal yang diasaskan oleh ilmu yang sahih itu. Demikianlah faedah yang disebutkan pada kisah Tadabbur Qur'ani yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barri. Apakah faedah seterusnya? Pada faedah yang ke-36, Imam Abdul Barri menyebutkan bolehnya melakukan perjanjian untuk mengajarkan Al-Quran dan ilmu. Jadi ternyata ilmu itu tidak semudah terus kita ambil suka-suka dengan alasan ilmu Allah itu luas. Dia kena ada perjanjian, kena ada deal, kena ada permintaan, kena ada permohonan, kena meminta kebenaran. Masya Allah, di sini saya tahu akhirnya kenapa setiap orang yang ingin mencari keberkatan ilmu dia meminta izin. Ustazah, minta izin, boleh tak saya menjelaskan semula bagian sekian. Ustazah, boleh tak saya belajar pada ustazah tentang bab sekian? Lepas belajar itu sudah diizinkan nak memberikan satu bentuk ya kalau kita katakan belajar je minta izin kan? Apalagi di luar pembelajaran itu kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang ingin digunakan dari ilmu itu, so adabnya juga tetap untuk meminta izin kepada gurunya agar gurunya itu mengenali siapakah muridnya, apa yang dilakukan terhadap ilmu itu, untuk apa ilmu itu digunakan. Jadi itu menjadi hak seorang guru untuk diberitahu. Bahkan kita sendiri kalau selepas membuat kajian dalam PhD, ya, kita membuat satu tesis. Ketika tesis itu sudah divaivakan dan telah dinyatakan kelulusannya, kita mencetak semula tulisan itu, kita kena hantar hasil tulisan itu walaupun telah disemak sebelumnya oleh para penyelia untuk dihantarkan pada tiap-tiap penyelia itu. Jadi ini bahagian daripada adab. Ya, jadi ketika kita hendak menuntut ilmu, kita kena ada deal, kita kena ada perjanjian, kita kena ada permohonan, kita kena ada permintaan. Sampai nanti dibincangkan di sini, ya, seorang murid tidak dibenarkan untuk meminta seluruh ilmu gurunya. Maka Musa juga mengambil bahagian. Tolong ajarkan kepadaku sebagian daripada ilmu yang telah diajarkan kepada kamu. Sebagian. Jadi adab seorang murid akhirnya tidak ingin melampaui gurunya. Berlaku tawadhu, di mana dia akan merasa di bawah gurunya itu. Ya, dan ini sebuah keberkatan, ya, karena bagaimanapun guru itu mesti dihormati. Walaupun seorang murid banyak ilmunya, tetapi dia tetap merujuk apa kata gurunya. Seperti mana Imam Muslim, dia tetap merujuk pada gurunya Ad-Dughli, walaupun pada hakikatnya ilmunya nanti lebih banyak Imam Muslim daripada Ad-Dughli. Sebab apa? Imam Muslim telah berguru kepada
Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari ternyata mengalahkan keilmuannya Syekh Ad-Dughli. Tetapi ketika itu Imam Al-Bukhari tak mau nak menunjukkan dirinya, tapi dipaksa untuk diuji tentang kemahiran ilmunya. Akhirnya diketahui ya bahwa Imam Al-Bukhari memang manusia yang paling jarang dijumpai pada ketika itu dari segi keilmuannya dalam bidang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kena deal dulu ya, bahwa untuk mengambil ilmu seseorang tidak suka-suka, seperti mana kalau kita hendak mengambil satu ilmu daripada seorang doktor, kita dalam 5-10 menit melakukan konsultasi dengan dokter memang kena ada charge ya, bersamaan dengan obat yang ditawarkan oleh dokter itu terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh pesakit. Ya, harga konsultansinya berapa, harga obatnya berapa, dikira. Okey, jadi terkait dengan ilmu karena akan menyita waktu seorang guru, ya, maka dia kena membuat satu perjanjian dahulu. Okey. Dan hal ini dikukuhkan ya kalau tengok oleh pandangannya Syekh Al-Imam Muhammad At-Tahir ya Ibnu Ashur ya, atau kita katakan Al-Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir pun menjelaskan dengan mengemukakan dalil daripada hadis Nabi, mengapa ilmu itu ketika diambil oleh seorang murid dari gurunya perlu ada deal, perlu ada perjanjian. Sebab nilai ilmu ini, nilai Quran ini, nilai ilmu ya, nilai wahyu ini, dia lebih tinggi daripada harta benda. Sedangkan kalau kita ingin mengutip harta dari seseorang saja, kita kena deal dulu, kita kena bekerja dulu, baru akan dibagi yang namanya kita katakan sagu hati atas apa yang kita khidmatkan pada seseorang itu. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Ashur memberikan satu pandangan tentang bahwa ilmu Quran itu, ilmu wahyu itu, dia statusnya lebih tinggi daripada harta benda, ya, sebagai solusi kemuncak ketika orang tak berharta. Ya, diriwayatkan di sini bahwa ada seorang perempuan yang dia menghibahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan wanita itu, dan agar tidak kecewa wanita itu, maka wanita itu pun ditawarkan Nabi kepada seorang lelaki, lalu lelaki itu menerima untuk menikahi perempuan yang telah ditawarkan oleh Nabi. Setiap para sahabat, kalau Nabi telah menawarkan seorang perempuan kepada sahabat itu, dia akan mau karena Nabi tak pernah silap dalam memilihkan calon. Setiap wanita ketika Rasulullah merekomendasikan seorang lelaki, seorang sahabat untuk menikahi perempuan itu tidak akan pernah berkutik untuk tidak menerimanya. Dia mesti akan menerima karena apa yang dipilih Rasul itu yang terbaik untuk wanita itu. Nah, sekarang ini wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk dinikahi, Nabi tak nak menikahi, tapi Nabi memberikan wanita ini kepada sahabatnya. Maka sahabatnya ini pun menerima ya untuk menikahi wanita ini. Namun sayangnya sahabat ini miskin, dia tidak memiliki harta benda untuk membayar mahar bagi perempuan itu. Julaibib nanti ya. Oke, jadi karena tak sanggup untuk membayar mahar itu, Masya Allah, tahukah mahar pada ketika itu di Arab, mahar itu untuk perempuan kalau tidak dinar, dia jatuh ke level dirham. Dan mahar Nabi untuk Khadijah juga luar biasa banyaknya, seperti mahar Nabi juga untuk Aisyah radhiyallahu anha juga banyak ya. Jadi mahar ketika itu terkait dengan harta benda yang ada nilai seperti emas ataupun perak. Bagaimana seorang sahabat ini tak memiliki emas atau perak? Ya, ada di atas emas dan perak, yaitu Al-Quran dan pengajarannya. Boleh kita tangkap di sini bahwa konten Al-Quran ketika disampaikan nilainya lebih tinggi daripada emas dan perak. Bukan ketika orang tak punya harta benda, lepas itu jatuh level, bagi Quran jelah. Tidak.
Saya itu kita perlu combine pemahaman hadis ini dengan hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa perbandingan antara harta dengan wahyu dan Al-Quran ini tidak seimbang seperti umpama sayap nyamuk dengan apa? Dengan dunia. Jadi sayap nyamuk ini sesuatu yang tak dapat diukur, ditimbang terlalu ringannya, ya. Ini terkait dengan dunia, ya, itu adalah seperti sayap nyamuk, dan dunia itu termasuk emas, ya, perak, ya, harta benda lainnya, ya, jawatan, kedudukan, kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Tetapi wahyu ini dia lebih tinggi karena dia memang berasal dari tempat yang tinggi. Kalau kita berbezakan hari ini, kita ada dekat bumi. Bersama kita ini ada yang namanya apa? Haiwan. Ada juga setan di sekitar kita. Sifatnya ada dekat bumi, tapi kalau dekat langit itu terkait dengan benda-benda yang tinggi seperti para malaikat, ya. Al-Quran itu tempat yang tinggi. Jadi kalau kita bandingkan emas dengan Al-Quran, Masya Allah, luar biasa tingkat kejauhannya, ketinggiannya, sangat berbeza. Tapi orang mungkin sanggup membeli emas dengan harga 10.000, 20.000, tetapi untuk membayar Al-Quran setakat surah Al-Fatihah, saya katakan setakat surah Al-Fatihah karena masih panjang lagi surah-surah yang lain, itu pun tak sanggup untuk membeli, ya, dengan bayaran yang melebihi harga emas itu. Jangankan melebihi harga emas itu, di bawah harga emas itu pun jarang orang sudi untuk membeli Al-Quran itu dengan harta bendanya. Padahal di sini hadis ini menunjukkan betapa tinggi nilai Al-Quran itu, sehingga sesiapa yang tak mampu untuk membayar mahar seorang wanita boleh menggunakan ayat-ayat Al-Quran, maka wanita tersebut pun menerima untuk diajarkan Al-Quran oleh calon suaminya itu. Ya, ini juga terkait dengan kisah seorang sahabat yang bernama Julaibib. Julaibib ini dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa dia seorang sahabat Rasul yang tidak dikenali oleh para sahabat lainnya, tapi dikenali oleh Rasulullah SAW dan penduduk langit. Jadi Julaibib ini seorang lelaki yang kulitnya hitam, pekat, dan pendek. Berhasrat ingin menikah, tetapi setiap wanita tidak ada yang sudi untuk menerima lamarannya. Jangankan itu, belum masuk satu rumah pun orang sudah stop. Aku tak nak menikah dengan engkau. Maknanya betapa Julaibib ini dari segi fizikalnya begitu dihinakan oleh orang Arab ketika itu, bahkan orang yang berstatus hamba sahaya sahaja, perempuan, ya, perempuan hamba saja, dia tak mau menikah dengan Julaibib. Ya, maka satu ketika tatkala Julaibib ini tidak ada, ya, hilang, dan ada yang mengatakan meninggal, Rasulullah SAW sempat bertanya kepada para sahabatnya, adakah kalian kehilangan seseorang? Maka sahabatnya mengatakan, iya, kami kehilangan Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, si Fulan. Nabi berkata lagi, adakah kalian merasa kehilangan seseorang? Sahabat berkata, iya, kami kehilangan Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Sampai Nabi kali ketika berkata, adakah kalian merasa kehilangan, ya, salah seorang sahabat kalian? Kami kehilangan sekian, 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 sekian. Maka Rasulullah SAW, adakah kalian merasa kehilangan Julaibib? Baru mereka mengatakan, kami tidak merasa kehilangan. Sebab apa? Julaibib tidak dikenali. Julaibib tidak termasyhur. Julaibib tidak memiliki banyak pengikut. Julaibib bukan orang yang handsome. Julaibib bukan orang yang kaya. Dia seorang berkulit hitam, pendek, miskin, tak punya rumah. Jadi setiap orang tidak menginginkannya untuk menjadi istrinya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Julaibib ketika masih hidup
untuk mendatangi rumah salah seorang puak ya Arab di situ agar dia mengatakan kepada puak itu bahwa dia dikirim Rasulullah. Ketika Julaibib berkata kepada Rasulullah, adakah orang ini akan mau wahai Rasulullah menerima aku sebagai menantu untuk anaknya? Maka Rasulullah mengatakan, katakan bahwa engkaulah utusanku yang aku perintahkan, bahwa aku melamar putri orang tersebut. Maka datanglah Julaibib itu ke rumah seseorang yang ditujukan Rasulullah SAW, yang di situ ada seorang anak gadis yang begitu cantik, lawa, putih, ya. Ketika Julaibib mengetuk pintu rumah itu, maka keluarlah sepasang suami istri dan mengatakan, wahai Julaibib, ada apa? Mengapa kau datang ke rumahku? Aku adalah utusan Rasulullah untuk meminang putrimu. Mereka berkata, Rasul meminang putri kami? Iya. Untuk saya, kata Julaibib. Untuk kamu? Nah, sekejap kita berunding dulu. Bila berunding, suami istri itu, maka si gadis berkata, duhai ayah, duhai ibu, ada apa nih? Itu si Julaibib datang untuk meminang kamu atas nama Rasulullah karena Rasul yang merintahkannya. Wahai ayah, kenapa engkau tangguhkan lagi jika Rasul telah meminang saya untuk dia? Bukankah pilihan Rasulullah itu adalah yang terbaik, yang kita mesti sami'na wa ata'na? Masya Allah, ada tak seorang anak gadis yang memiliki pandangan begitu tinggi terhadap perintah Rasulnya? Hatta dalam bab pernikahan sekalipun, yang seorang anak gadis boleh dimintai izin untuk sama ada mau ke tidak. Tapi karena yang dipilihkan itu Rasulullah, Masya Allah, disinilah Allah menjaga anak gadis itu. Ketika pada tahap Julaibib menikah dengan perempuan itu, anak gadis itu, belum sempat malam pertama, Julaibib telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum sempat menyentuh perempuan itu, dan perempuan itu walaupun belum tersentuh, dia merasa puas dan rela karena dia telah sami'na wa ata'na, menyenangkan hati Julaibib dan menyenangkan hati Rasulullah, karena Julaibib itu adalah belahan Rasulullah dan Rasulullah adalah belahan Julaibib. Maka Rasulullah mengatakan kepada Julaibib, anta minni wa ana mink, engkau bahagian diriku dan aku bahagian engkau. Maka sesiapa yang menyenangkan hati Julaibib, maka dia menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang kita perlu tahu adalah potensi ahsan takwim itu yang dinilai oleh Allah, yaitu dalaman berbentuk akal, berbentuk ma'rifatullah, berbentuk tauhidullah, mahabbatullah, itu yang dinilai oleh Allah. Maka demikianlah cara kita untuk memahami bahwa Al-Quran, ya, wahyu Allah berbentuk Quran atau wahyu Allah yang berbentuk sabda Nabi, dua-duanya itu memiliki nilai sehingga seorang kena sami'na wa ata'na. Karena memiliki nilai, ketika kita hendak mengambilnya, kita kena deal dulu dengan orang yang hendak kita ambil. Kita perlu keikhlasan orang yang memberikan ilmu itu. Ya, baik. Itu faedah yang ke-36. Kemudian masuk faedah yang ke-37. Ya, ini agak berat sedikit ya. Hak guru atas murid ialah diikuti dan diteladani. Oke. Faedah yang ke-37, hak guru atas murid ialah diikuti dan diteladani. Coba kita fikir dekat sini, perempuan dan tuan-tuan. Tanggung jawab seorang murid adalah bagaimana dia mau mengikuti gurunya, guru yang dipilih olehnya. Dan hak seorang guru adalah bagaimana dia ini diikuti. Kalau dia tidak diikuti, selepas deal tadi itu, dia akan rasa kecil hati. Contohlah saya, sebagai seorang ibu yang multifunction, sebagai seorang ibu juga menyandang gelaran pendidik. Ketika mana anak kita tidak mau mengikuti kita punya perilaku, contoh kita bersedekah, anak itu tak mau ikut cara kita bersedekah. Contoh kita belajar Al-Quran, anak tak mau ikut kita belajar Al-Quran. Rasa kecil hati karena kita tidak diikuti. Maka hak seorang guru adalah dia diikuti oleh muridnya. Seperti hak seorang ibu adalah dia di-follow oleh anak-anaknya. Tapi ada benda yang tersirat di sebalik kata mengikut. Setiap orang yang diikuti
Al-ittiba, kata Imam Ibnu Ashur itu bermakna al-ikhtiyar, yaitu memilih mana yang terbaik untuk di-follow. Itu namanya ittiba. Ya, ada guru sekian, ada guru sekian. Antara guru ini dibanding-bandingkan dari segi kualiti ilmunya. Apabila kita follow guru yang pertama, mana kita follow itu karena kita sudah ikhtiar mana yang kita pilih. Ketika kita ittiba, maka ittiba itu maknanya ikhtiar. Itu kata Al-Imam Ibnu Ashur. Memilih mana yang terbaik di antara dua yang dipandang baik. Oke, bermakna seorang guru itu dari segi sikap, ya, pola fikirnya ke pola aksinya ke, itu menjadi role model bagi murid-muridnya. So, sebetulnya tidak ada peluang bagi seorang guru untuk berbuat maksiat, untuk berbuat kejahatan. Karena apapun yang dilakukan oleh guru itu, dia akan diittiba oleh muridnya. Dia akan diittiba oleh muridnya. Dari sini kita boleh belajar bahwa guru ketika sudah deal dengan muridnya dan dipilih oleh muridnya, status guru itu adalah sebagai uswah, sebagai role model, ya. Kalau dalam bab tertentu maka dia sebagai kudwah keilmuan. Maka guru itu sebagai kudwah keilmuan, sebagai contoh teladan dalam bab ilmu, ya. Maka dia kena menunjukkan jati diri yang asli, bagaimana sikapnya, tindak tanduknya, perilakunya di hadapan murid. Sebab dari segi kesempurnaan ilmu, sesungguhnya melihat guru, melihat tindakan guru itu lebih efektif daripada mendengarkan teori guru. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dari segi komprehensifnya ilmu itu mendengar, as-sam'u, tapi dari segi kesempurnaan ilmu itu adalah melihat dan menyaksikan. Maka Musa di sini menawarkan diri untuk mengikuti Khidir agar nanti Khidir mengajarkan kepadanya sesuatu ketika Musa rasa confused dengan apa yang dilakukan oleh Khidir. Jadi ilmu level pertama di sini mengikut Musa adalah ilmu perilaku, di mana Musa akan melihat gerak-gerik tindak tanduk gurunya. Maka di sini Musa mengaktifkan daya penglihatan, yaitu an-nazar, melihat apa yang dilakukan oleh gurunya disertai dengan pemikiran mengapa guru saya buat demikian. Ya. Jadi melihat itu akan menghasilkan ilmu yang sempurna. Mengapa? Dengan melihat itu seorang murid akan bertanya apabila dia confused, apabila dia pelik. Ketika murid mulai bertanya, maka disinilah guru akan menjelaskan teori-teori, ilmu-ilmu untuk didengar telinga seorang murid. Bila didengar oleh telinga seorang murid, di sini akan menghasilkan ilmu yang komprehensif, yang total, yang menyeluruh. Ya, yang menyeluruh. Jadi ada penglihatan. Jadi ittiba itu melalui penglihatan dulu, lalu melalui as-sam'u, dikombin dengan qalbunya yang berfikir, qalbunya yang sentiasa memahami. Jadi itu cara Musa. Dari sini Ustazah pun boleh menyimpulkan, kita orang nih sebagai parents, sebagai anak-anak kita yang kononnya 30% pendidikan anak diambil daripada keluarga, rumah tangga, 30%-nya daripada sekolah, dan 30%-nya lebih itu daripada alam sekitar, yaitu lingkungan. Maka kita sebagai seorang parents yang berstatus sebagai guru, kita perlu untuk diikuti anak-anak kita, diikuti ketika mana mereka menyaksikan kita, sehingga kita tak mengatakan bahwa ilmu itu mesti disampaikan dengan lisan kita dan didengar oleh telinga anak kita. Tidak. Justru pendidikan yang paling efektif dalam Al-Quran ketika menjelaskan antara hubungan seorang ayah dengan anaknya itu adalah melalui tindak tanduk ayah. Saya bertanya pada puan-puan dan tuan-tuan, mengapa dalam satu kajian disebutkan perempuan ini dalam sehari boleh berkata sampai 4.000 kata, sedangkan lelaki dalam sehari dia mencapai 2.000 kata. Mengapa perempuan dalam Al-Quran hampir 1.400 disebutkan kali, sedangkan lelaki cuma 400 kali begitu? Mengapa perempuan lebih banyak bercakap, sedangkan lelaki lebih banyak diamnya? Mengapa? Sebab pihak lelaki itu hanya sebagai juru iklan untuk anak-anaknya.
Yang setiap hari dia akan menampilkan perbuatan-perbuatannya sebagai iklan untuk anak-anaknya agar anak-anak itu menyaksikan setiap hari iklan yang ditampilkan oleh ayahnya yang jarang berkata-kata. Ya, saya teringat kata-kata Said Qutb dalam satu kitabnya bertajuk Ahwal Yaumil Qiyamah tentang huru-hara kiamat, buku yang kedua yang dipersembahkan khusus kepada ayahnya, sementara buku yang pertama bertajuk At-Taswir Al-Fanni yang ditulis oleh Said Qutb dan dipersembahkan untuk ibunya. First kitab ditulis untuk ibunya, second kitab ditulis untuk ayahnya. Lalu Said Qutb mengatakan, sungguh ketakutanku pada hari kiamat membuatkan aku semakin mendekat pada Tuhan, bukan lantaran ayahku itu sentiasa memberikan nasihat kepadaku di telingaku, sentiasa menakut-nakutiku akan hari akhirat, menakut-nakuti aku akan hari kiamat. Tidak, ayahku tak pernah buat itu kepadaku. Dia tidak banyak memberi aku nasihat, dia pun tidak banyak menakut-nakuti aku, dia tak buat benda itu kepadaku. Namun ayahku ini adalah orang yang setiap hari saya saksikan, saya ittiba, saya follow. Bila aku saksikan setiap tindak tanduknya itu orientasinya adalah akhirat. Dari situ saya nampak bahwa ayah melakukan sesuatu, mengapa dia pemaaf, mengapa dia sangat dermawan, karena orientasinya adalah untuk meneguhkan hatinya atas keyakinannya pada hari kiamat. Jadi itu yang saya nampak, kata Said Qutb. Sehingga saya boleh melihat bahwa buah hati ayah saya adalah akhirat. Buah mulut, ya, buah bibir ayah saya adalah akhirat. Bahkan saya sebutkan untuk diri saya sendiri, buah tangannya adalah hari akhirat. Kalau orang hari ini mengatakan buah hati adalah anak, buah bibir adalah sebutan, ya, ungkapan-ungkapan, dan buah tangan adalah hadiah, itu tidak bagi ayahnya Said Qutb. Buah hatinya adalah akhirat, buah mulutnya adalah akhirat, buah tangannya adalah akhirat. Segala ingatannya tentang akhirat, segala tutur katanya tentang akhirat, segala tindak tanduknya adalah akhirat. Itu yang disaksikan setiap hari oleh Said Qutb, sehingga ketika dewasa apa yang disaksikan itu adalah membekas dalam hatinya Said Qutb. Hari ini kita tidak sebagai parents, kita maunya di follow, diikuti anak-anak kita, maunya anak-anak kita itu ittiba pada kita, tetapi apa perbuatan kita yang mencerminkan keyakinan kita pada akhirat? Tidak ada wujud seperti itu. Sehingga kita hanya memalsukan diri, menyuruh anak soleh ikut kita, tapi kita tak pernah follow akhirat. Oke, jadi mari kita sebagai seorang parents kurangkan model bercakap, kurangkan model memberikan nasihat yang bertubi-tubi, tetapi tunjukkan diri kita sebagai iklan yang boleh disaksikan tiap-tiap hari oleh anak-anak kita. Jika kita membaca Al-Quran, kita menangis, akan disaksikan anak itu merasa confused. Ada apa Umi? Kenapa Umi kalau buka Al-Quran Umi menjadi menangis? Ada apa ini Umi? Kan? Kita tak payah bagi teori anak. Dia melihat fenomena, terus dia datang ke kita, lalu dia bertanya, apa punca? Bila sudah bertanya punca, macam Musa nanti bertanya punca, kenapa Khidir melubangi perahu orang miskin, mengapa Khidir membunuh budak kecil, mengapa Khidir menegakkan rumah orang yang tak mau menjamu selera ketika dia lapar. Itu memunculkan satu soalan, dan soalan itu maknanya anak sudah siap untuk menadah ilmu. Ibaratnya kita tak lagi menuang air ke atas daun keladi, tapi kita menuang air ke atas tanah yang mati. Jadi akhirnya tanah itu menjadi lembab dan hidup semula. Jadi itu caranya. Maka si anak itu akan bertanya, Umi ada apa engkau menangis? Baru kita jelaskan, ini ayat yang buat Umi menangis, tahukah engkau? Jadi seperti itu. Bila kita banyak menyibukkan diri untuk urusan-urusan dakwah, anak boleh bertanya, Umi, kenapa pada hari cuti Umi tak mau jalan-jalan ke Putrajaya bagi senang kita orang kan anak Umi? Dia bertanya, memelikkan tindakan kita. Kenapa tidak respon sangat dengan hari keluarga, family day? Kenapa masih sibuk nak berdakwah, masih sibuk nak urus begini begitu?
anak mulai bertanya. Bila buah hati kita, buah bibir kita, buah tangan kita adalah murni untuk akhirat, perlahan anak itu akan ittiba. Nabi Ibrahim tidak hidup bersama Ismail, tapi buah hati Ibrahim akhirat, buah bibir Ibrahim akhirat, buah tangan Ibrahim akhirat. Ketika jumpa Ismail di usia remajanya, Ismail sebagai anak yang ittiba pada ayahnya. Nabi Musa tidak pernah pun diasuh secara total oleh ibu kandungnya, hanya masa menyusui saja. Siapa yang mengasuhnya? Yang mengasuhnya adalah Fir'aun, orang istana. Tetapi karena Yukabed adalah orang yang buah hatinya akhirat, buah bibirnya adalah akhirat, buah tangannya akhirat, Musa menjadi seorang nabi yang nanti ittiba kepada ibunya. Kita berpenat-penat, berbuih-buih mulut kita nak menyampaikan satu pesan pada anak kita. Dan setiap kali kita bagi pesan, ibaratnya mencurah air dekat atas daun keladi. Kenapa perkara itu berlaku? Karena kita belum mencontoh sistem pembelajaran Musa ke atas Khadir, yaitu ittiba, memerhati perilaku yang selaras dengan wahyu. Nanti akan buat satu soalan, kenapa, mengapa, untuk apa, bagi alasan. Ketika alasan dibagikan, akal mulai hidup dan terasa. Disitulah kecerdasan anak bermula. Masya Allah, perempuan dan tuan-tuan, demikianlah kalau kita menghargai ayat-ayat Al-Quran, sungguh dia diletakkan pada porsi, pada satu keadaan yang sangat tinggi dan luar biasa. Itulah ayat-ayat Allah. Maka mulai pada hari ini, coba kita ikuti cara Musa dalam mencari ilmu, agar kita memperolehi keberkatan pada diri kita, pada anak-anak kita, pada suami dan istri kita, pada keluarga kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.